Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih melalui acara ibadah Zoom ini. Biarlah kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan karena Dia layak menerima semua ucapan syukur kita kepadanya. Karena itu, sekali lagi kita akan siapkan diri kita dan seperti yang saya katakan tadi, perjamuan Tuhan, roti dan anggur sudah tersedia di dekat kita. Karena itu kita akan memuji nama Tuhan dengan suatu pujian yang terutama di dalam hidup ini untuk meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi dan doa pembukaan Bapak Alvin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini. Di pagi hari Minggu, hari pagi yang ini kami boleh diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama Tuhan. Untuk jemaat MS, untuk mengikuti Zoom ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati kebaktian online ini Tuhan dari awal, tengah, pada akhirnya. Hanya Roh Kudus yang ditinggikan, dimuliakan. Semua kami berdoa untuk internetnya berjalan dengan baik sampai selesai ibadah ini. Tuhan yang memberkati. Oh, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah tersedia. Bapak Nemo, Tuhan berkati.
Berkati pelayanan keluarga kesehatan, Tuhan juga yang memberkati. Kami juga mau menerima perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati, agar kami semua boleh mengikuti dengan sungguh kesungguhan hati. Tuhan berkati juga hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani kebaktian Zoom ini. Tuhan yang memberkati. Oh, terima kasih Bapak, Engkau begitu baik, sungguh baik, amat baik. Kami diberkati semua oleh Tuhan, jemaat-jemaat AMS. Kami mau mulai ibadah ini di dalam satu nama kami yang Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Alvin, doa pembukaan. Dan kita akan memuji Tuhan bahwa sungguh hari ini, sebagaimana indahnya pelangi, demikianlah kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kita akan nyanyikan pujian Seindah Pelangi, dan selanjutnya kesaksian violin dari Saudara Germa. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang kupuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang kupuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena Engkau ku miliki. Jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Oh, seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Haleluya. Oh, kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Oh, karena aku Kau miliki. Jadikan hidupku jadikan hidupku jadikan hidupku berarti.
Tuhan, terima kasih buat pujian yang sudah dinyanyikan. Kiranya itu mengingatkan kita bahwa kita hidup di akhir zaman. Karena itu, saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kiranya kita semua akan diberkati melalui kebenaran. Dan biarlah seperti pujian ini, seperti rusa rindu akan air, demikianlah jiwa kita dan dipuaskan oleh Tuhan di pagi hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Seperti mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Sekali lagi seperti rusa. Haleluya. Seperti rusa rindu mata air yang jernih, begitu ku merindu padamu Tuhanku. Bawalah lebih dekat, lebih tinggi kepadamu. Aku merindukan jamaah-Mu Tuhan. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Puaskanlah, puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Bukalah mataku memandang wajah-Mu. Puaskanlah aku, oh Yesus Juru Selamatku. Ku rindukan air firman-Mu Tuhan. Ku rindukan
firman-Mu, Tuhan. Inilah kami umat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami sudah datang memuji, memuliakan Engkau melalui setiap pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu menyukakan hati Tuhan pada hari ini. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran itu, untuk disampaikan bagi kami semua. Dan biarlah sungguh-sungguh hati kami siap ya Tuhan. Urapi kami semua, berikan hati yang mendengar, hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Siapapun kami hari ini, isilah bejana hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di bawah otoritas dan urapan daripada Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom, salam sejahtera, selamat beribadah hari ini AMS Jakarta yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam hadirat Tuhan dan mari kembali kita akan fokus kepada firman Tuhan. Dan di bulan ini kita akan masuk kepada tema yang baru dari arahan Ibu Gembala. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita mengerti, yaitu tentang kesetiaan. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya akan beri judul Kesetiaan Tuhan pada kita, yang terambil dari kitab Hosea. Dan kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu untuk melihat ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia adanya. Dan salah satu kitab di dalam firman Tuhan ditulis kitab Nabi Hosea yang secara khusus menekankan kepada kita tentang betapa Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang setia adanya, saudaraku. Dan mari kita akan pelajari sama-sama bagaimana Tuhan ingin menunjukkan kepada kita kesetiaannya. Dan saudara, kesetiaan adalah sebuah tema yang digambarkan di dalam kehidupan seorang Nabi Hosea yang hidup di zaman pemerintahan Raja Yerobiam di kerajaan Israel Utara, saudaraku. Sekitar tahun 700-an ya saudaraku sebelum Masehi, di mana pada masa itu kerajaan Israel Utara sedang mengalami masa jaya, masa keemasan, masa kelimpahan, kemakmuran, masa kedamaian karena musuh utama yaitu kerajaan Asyur yang menjadi ancaman bagi keadaan umat Tuhan pada waktu itu sedang adem ayem. Mungkin pada masa itu musuh Asyur ini sedang mengalami pergolakan internal di dalam negerinya, sehingga memberikan waktu yang cukup panjang bagi kerajaan Israel maupun juga kerajaan Yehuda pada waktu itu, saudara, untuk bisa mengalami perkembangan, pertumbuhan, pembangunan, bahkan kemajuan di dalam ekonomi, kemakmuran dan seterusnya. Dan saudara, pada waktu itu umat Tuhan begitu berkelimpahan, begitu makmur, begitu penuh dengan berkat jasmani. Dan sayangnya situasi yang seperti itu, saudaraku, membuat umat Tuhan jadi terlena, membuat umat Tuhan jadi lupa akan Tuhan. Dan mereka terbuai oleh kemakmuran, terbuai oleh kekayaan, terbuai oleh keadaan yang berkelimpahan itu, sehingga mereka lupa kepada siapa, kepada Tuhan yang sudah memberkati mereka, Tuhan yang menjadi sumber dari kemakmuran itu sendiri. Sehingga saudara, di zaman Nabi Hosea kita melihat umat Tuhan melupakan Tuhan dengan menyembah berhala lain, dengan mencampurkan bahkan saudaraku iman kepada Tuhan dengan gaya hidup yang sama seperti bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan, sama seperti umat lain yang tidak mengenal Allah yang benar. Bangsa Israel, umat Allah, hidup di dalam istilah dalam kitab ini persundalan secara rohani. Mereka mencampurkan, saudaraku ya, kesetiaan kepada Tuhan dicampurkan dengan kesetiaan kepada yang lain,
kepada berhala, Baal, Astoret dan sebagainya. Yang intinya sebenarnya Bapak Ibu, mereka menyembah kemakmuran, mereka menyembah kekayaan, mereka terbuai oleh kemakmuran yang menjadi tujuan utama dari kehidupan mereka. Dan menarik sekali kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini bagaimana Tuhan menegur umat Tuhan lewat kehidupan hambanya, bahkan bukan cuma kehidupan tetapi juga rumah tangga dari Hosea itu sendiri, saudaraku. Dan kita lihat next slide bahwa yang pertama kita akan perhatikan di sana bahwa saudara bagaimana Tuhan mau menegur bangsa Israel, bagaimana Tuhan mau menegur umatnya. Dia menegurnya dengan menunjukkan kepada umat Israel dari kehidupan hamba Tuhan, dari kehidupan Hosea sendiri yang Tuhan sendiri perintahkan. Tuhan sendiri mengarahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer yang sebenarnya bukan latar belakang baik-baik. Hosea seorang hamba Tuhan arahkan untuk mencintai, mengasihi seorang Gomer yang ternyata wanita yang dikatakan perempuan sundal, wanita yang tidak setia, wanita yang tidak puas dengan seorang laki-laki saja, yang tidak berkomitmen kepada satu orang saja, tetapi begitu mudah meninggalkan kesetiaan, begitu mudah meninggalkan saudaraku komitmen, dan cepat sekali tergoda dengan yang lain. Dan ini yang menjadi gambaran dari kitab Hosea ini Bapak Ibu, yang menjadi pembelajaran bagi umat Tuhan betapa pentingnya kesetiaan itu. Yang saya tulis di suara di sana pertama bahwa ternyata sudah dikasih Tuhan, sebagaimana Tuhan menunjukkan kepada umatnya lewat pernikahan, lewat perkawinan Hosea. Rupa-rupanya di sini kita bisa menarik pelajaran saudaraku bahwa kesetiaan itu dampaknya paling kelihatan adalah lewat pernikahan yang umat Tuhan jalani. Mari kita lihat sama-sama di dalam Hosea pasal yang kedua yang akan menjadi ayat yang pertama kita baca bersama-sama di sini. Hosea 2, saudaraku, bagaimana Tuhan seperti seorang Hosea yang mau mencintai Israel tanpa pamrih, mau mencintai Israel tanpa memandang latar belakang dan sebagainya. Kita lihat ayat Hosea pasal 2 ayat yang ke-19 di sana ya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ini gambaran dari Allah yang berbicara kepada Israel lewat kehidupan seorang Hosea yang rindu, yang berkeinginan, bermaksud mencintai Gomer si perempuan ini dengan setulus hatinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Perhatikan dua kata terakhir itu saudaraku. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Itu sebenarnya dua kata dalam bahasa Ibrani saudara ya. Dan ini sebuah ungkapan dari Tuhan yang mencintai setulus-tulusnya bangsa Israel. Mencintai dengan segenap hatinya Israel ini yang walaupun dengan segala kekurangannya tetap Allah berkomitmen, tetap Allah ingin mencurahkan segenap isi hatinya kepada Israel. Maksud Tuhan adalah benar-benar ingin mencurahkan cintanya sepenuhnya hanya kepada Israel saja. Dan tentunya cinta yang seperti itu saudaraku sepantasnya dibalas juga dengan kesetiaan dan cinta yang sama. Dalam kasih setia dan kasih sayang yang sama juga. Jadi kita bisa lihat di sini sudah kasih Tuhan. Menarik sekali bahwa kesetiaan Allah itu digambarkan dan diilustrasikan, ditunjukkan, diungkapkan di dalam hal yang sederhana yang mungkin Bapak Ibu yang sudah menikah kita selalu jalani setiap hari. Kita tanpa sadar, tanpa mungkin kita renungkan, kita hidupi pernikahan kita setiap hari. Menjadi sesuatu yang mungkin we take it for granted, sesuatu yang mungkin kita anggap sesuatu yang ya sudah begitulah, ya memang semua juga begitu. Mungkin kita anggap itu sesuatu yang biasa dan tidak penting. Tetapi di sini kita melihat Tuhan justru menggunakan hal yang biasa, hal yang kelihatannya lumrah, hal yang kelihatannya sehari-hari, justru untuk mengajarkan kepada umat Tuhan satu kebenaran yang sangat penting. Dan yang menariknya di sini bahwa pernikahan
Hosea dan Gomer menggambarkan, merefleksikan, saudaraku, nilai-nilai yang dipegang oleh kedua insan tersebut. Hosea sebagai nabi Tuhan memegang teguh nilai-nilai dari firman Tuhan, dari Tuhan yang dia sembah. Sehingga sikapnya, sehingga saudara tindak tanduknya, sehingga perkataannya, perbuatannya, keputusan yang dia ambil benar-benar menggambarkan, merefleksikan nilai-nilai yang dia hidupi, yang dia percaya, yang dia pegang, yaitu nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Di sisi lain kita melihat Gomer adalah seorang insan pribadi yang menjalani hidupnya sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai yang dia pegang, yang sayangnya adalah nilai-nilai bangsa Israel pada umumnya pada waktu itu. Bangsa yang tidak setia, bangsa yang serong, bangsa yang saudaraku tidak berkomitmen, bangsa yang menganggap remeh kesetiaan, yang tidak menganggap penting. Ya, Tuhan tidak menomorsatukan Tuhan dan menggantikan Tuhan dengan hal-hal yang lain, khususnya dengan hal-hal yang hanya mencari kepuasan sendiri. Itulah Gomer. Pribadinya menggambarkan dunia yang ada di sekelilingnya. Nilai-nilai yang dia anut di dalam pernikahannya adalah nilai-nilai yang juga berlaku di sekelilingnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, coba saya mengajak kita renungkan pada kesempatan ini. Bagaimana saudara dan saya menjalani pernikahan kita? Dan yang belum menikah mungkin coba renungkan bagaimana Anda akan menjalani pernikahan Anda ke depannya nanti. Nilai-nilai yang mana yang kita anut setiap hari, setiap kita bangun pagi, setiap kita menjalani aktivitas kehidupan kita, keseharian kita, dalam pernikahan kita. Nilai-nilai yang seperti apa yang kita pegang dalam pernikahan kita? Karena ingat saudaraku, itu merefleksikan, itu menunjukkan siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani. Apakah kita menjadi suami yang setia, apakah kita menjadi istri yang setia, apakah kita menjadi anggota rumah tangga, keluarga yang sungguh-sungguh merefleksikan iman, keyakinan kita pada firman Tuhan. Atau jangan-jangan kehidupan kita justru gak ada bedanya dengan yang terjadi di luaran sana, saudaraku, yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya, tentunya Tuhan mau saudara dan saya menggambarkan kesetiaan yang Allah miliki. Yang next point kita akan lihat, saya katakan di sana bahwa pernikahan itu menggambarkan kesetiaan Allah dari sebuah kata yang penting yang menjadi akar kata atau menjadi kata kunci dari kitab Hosea ini, yaitu kata hesed, saudaraku ya, dalam bahasa Ibrani. Hesed itu artinya kesetiaan yang didasari karena kasih. Karena mengasihi maka setia. Karena Allah mengasihi maka Allah setia kepada yang dikasihi. Jadi kasih dan setia itu dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalau mengasihi berarti setia, itulah hesed. Makanya dalam terjemahan Indonesia kita sering temukan kata dalam khususnya perjanjian lama, kasih setia. Itu dari satu kata yaitu hesed ini saudaraku. Setia karena mengasihi. Dan ini menjadi sebuah sifat siapa Allah itu sendiri. Ya, ketika Allah mengungkapkan, mewahyukan pribadinya, Allah yang tak dikenal oleh manusia yang jatuh dalam dosa, ketika dia mengungkapkan, mewahyukan dirinya kepada umat Tuhan, khususnya kepada Musa di Gunung Sinai. Di dalam Keluaran pasal 34, kalau kita lihat sejenak di sana, saudara taruh pembatas Alkitab saudara di kitab Hosea, kita akan lihat kisah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Di sana kita bisa lihat saudaraku, bagaimana Tuhan memperkenalkan siapa dia. Allah yang belum dikenal secara sempurna oleh manusia, bahkan oleh umat Tuhan sekalipun. Allah yang belum menyatakan siapa dia sepenuhnya. Dia baru menyatakan dirinya secuplikan saja, hanya sekilas saja di dalam kesempatan-kesempatan kepada Musa, kepada Abraham dan seterusnya. Dia belum benar-benar memperkenalkan siapa dirinya yang sepenuhnya. Dan ketika Musa ada di Gunung Sinai, Allah memperkenalkan kepada dia. Dan kita perhatikan
Apa-apa saja yang menjadi poin yang Allah tekankan supaya orang bisa kenal siapa Dia, Allah seperti apa sifatnya. Maka kita dalam Keluaran pasal 34 demikian firman Tuhan, berjalanlah Tuhan lewat dari depan Musa dan berseru, YHWH Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, Allah yang penuh sayang dan belas kasihan, Allah yang penuh raham, saudaraku ya, panjang sabar. Perhatikan, berlimpah kasih, berlimpah hesed dan emeth. Ini kata yang kedua yang akan kita pelajari. Berlimpah hesednya dan emethnya, berlimpah kasih setianya dan kesetiaannya. Dalam bahasa aslinya kalau kita terjemahkan secara literal, berarti Allah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang sangat setia. Haleluya, puji Tuhan. Apakah saudara sudah benar sudah menangkap, mengerti, mengenal Allah sebagai pribadi yang setia seperti itu? Dia menunjukkan kasihnya lewat kesetiaannya kepada pribadi yang dia kasihi, saudaraku. Kita kembali kepada Hosea di sana. Jadi hesed ini sebuah kata yang mengungkapkan seperti apa Allah itu, saudaraku. Zaman sekarang ada orang-orang yang berkata bahwa dia mengasihi pasangannya, dia mengasihi suaminya, istrinya. Tetapi anehnya di luaran dia bisa juga memiliki hubungan di luar pernikahan, saudaraku ya. Bisa berkata bahwa dia sayang kepada yang lain. Tapi kalau dikatakan disuruh tinggalkan pasangannya, oh enggak, saya mengasihi dia. Tapi kok bisa punya hubungan gelap, bisa punya hubungan di luar daripada pasangan yang Tuhan sudah berikan. Saudara, itu mustahil. Karena kalau kita mengasihi, maka kita pasti setia. Kalau kita tidak setia, kita tidak mengasihi. Kita tidak perlu menipu diri sendiri. Ya saudara, seperti dunia di luar sana. Seperti Gomer. Kalau ditanya mungkin Gomer bilang, ya saya sayang sama suami saya. Tapi yang lain juga. Tapi si ini juga, aduh saya kok sayang kalau saya lepaskan dia. Kalau si itu, aduh kok sayang kalau saya tinggalin dia. Tapi saya juga senang sama ini, senang sama itu, senang sama ini. Tapi saya tetap sayang sama suami saya. Saudara dikasih Tuhan, itu bukan kasih. Itu bukan kasih yang sebenarnya. Karena kasih dan setia, hesed ini, itu tak bisa terlepaskan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita memang benar-benar mengasihi pasangan kita, setialah kepada pasangan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi hesed, sifat kasih Tuhan yang karena dia mengasihi maka dia setia. Sampai tadi kita baca, aku mengasihi engkau untuk selama-lamanya. Aku ingin jadikan engkau istriku. Enggak akan pernah ada akhirnya cintaku. Akan untuk seterusnya selamanya. Yang kedua kita akan lihat kata yang kedua adalah kata emeth. Dari kata aman, saudaraku. Seterusnya kata aman sudah bukan kata yang asing karena sama seperti pengertian bahasa kita. Aman kita mengadopsi dari bahasa mereka. Ya saudaraku ya, aman itu berarti stabil, berarti sesuatu yang terlindung, yang teguh, yang kokoh, yang kuat sehingga menimbulkan rasa aman. Emeth ini adalah kesetiaan ya, dalam artian kesetiaan Tuhan yang stabil dan tak tergoyahkan, yang tidak bisa berubah. Stabil, dia betul-betul kokoh. Gak akan bisa digoyahkan dengan apapun juga. Kalau sudah setia ya setia. Kalau udah sayang ya sayang. Kalau udah komit ya komit. Kalau sudah benar-benar memilih si dia ya sudah si dia. Gak ada yang lain. Apapun yang terjadi, bagaimanapun kehidupan ini, bagaimanapun keadaan, situasi dan sebagainya, tidak berubah setianya Tuhan. Itulah kesetiaan yang Tuhan tunjukkan bagi saudara dan saya. Bagaimanapun manusia, bagaimanapun kita mau menjalani hidup kita ini saudara. Bagaimanapun kita seperti bangsa Israel tidak mau meresponi kebaikan Tuhan, tidak mau hormat, tidak mau taat, tidak mau turut, tidak mau diajar, tidak mau dinasehati. Tetap Tuhan setia dan tidak berubah setianya. Wow. Dan ini digambarkan seperti pribadi Hosea. Duh saudara, saya bayangin kalau saya jadi Hosea, saudara ya. Coba saudara bayangkan. Mengasihi seorang yang tidak setia.
mencintai dengan tulus. Jangan berpikir bahwa Hosea mencintai Gomer karena hanya disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan. Tidak. Saya yakin ini adalah resiprokal, ini sesuatu yang bekerja bersama-sama. Baik Tuhan menghendaki Hosea menikahi Gomer, dia pun juga memang dengan tulus mengasihi, mencintai Gomer. Karena saya yakin kehidupan kita kalau sudah kita menyatu dengan Tuhan, sudah tak terpisahkan, saudaraku, ya, isi hati kita dengan isi hati Tuhan, saya yakin itu. Sehingga Hosea yang mengasihi dengan tulus seorang Gomer, tetapi dibalas dengan ketidaksetiaan, bahkan dikatakan dia melahirkan anak bagi Hosea, tetapi dikatakan anak-anak sundal. Nggak jelas bapaknya siapa. Aduh saudara, saya bayangkan melihat anak saya, tapi mungkin anak saya ternyata bukan anak saya. Karena istri saya main serong dan sebagainya. Aduh, saya bayangkan saudaraku, ya dijauhkan Tuhan kiranya. Tapi demikianlah Hosea, demikianlah Tuhan. Saudaraku. Begitu setia, begitu tetap memandang Gomer dengan sayang dan tidak berubah kasihnya kepada Gomer. Dan itulah yang digambarkan di dalam kisah ini dari dua kata ini, Hesed dan Emeth ini, saudaraku. Dan kiranya kita benar-benar mengenal Allah yang kita sembah tadi. Dalam Keluaran 34 tadi dikatakan, ya, yang berlimpah kasih dan setianya, berlimpah Hesednya dan Emethnya, saudaraku. Dua hal ini yang menjadi gambaran tentang kesetiaan Tuhan. Dia setia karena dia mengasihi, dan setianya tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saat ini saudara sedang mengalami pergumulan dalam hidup apapun bentuknya itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah berubah sayangnya. Tidak pernah berubah setianya kepada Bapak Ibu. Enggak pernah berubah sikapnya kepada kita, tetap dia mengasihi kita. Mungkin kita sudah menyakiti hati Tuhan, mungkin kita sudah melukai hati, tapi benar-benar Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah yang luar biasa setianya. Gak bisa kita mungkin sebagai manusia kita bisa membayangkannya, tapi demikianlah Allah ini, saudaraku. Yang kedua, kita lihat selanjutnya, bagaimana di dalam perjalanan kisah hubungan antara Hosea ini, pernikahannya ini mengalami masa-masa suram, masa gelap, saudaraku. Ya, maka pasal yang keempat, ayat yang ke-1, saudara bisa buka Alkitab di sana. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada hesed, tidak ada kesetiaan, dan tidak ada kasih. Perhatikan lagi, setia dan kasih dilekatkan. Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hosea merasakan sakit hatinya, dikhianati, sakit hatinya. Kasih setianya tidak dibalas dengan kasih setia. Dia merasakan kepedihannya, saudaraku. Melihat hasil dari ketidaksetiaan. Dia yang harus tanggung resikonya. Dia yang harus besarkan anak-anak ini. Dan Tuhan berbicara, demikianlah perasaanku, demikianlah pandanganku terhadap umatku. Biarlah pernikahanmu ini menjadi gambaran, dan tidak ada setia, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Next point di sana saya tuliskan, saudaraku, bahwa ternyata, saudaraku, ya, ini menjadi gambaran kepada kita, saudara, zaman sekarang ini. Kenapa? Coba perhatikan sekali. Kenapa Gomer tidak setia kepada Hosea? Kalau kita pelajari dalam kitab ini tentunya kita tidak punya waktu. Gomer begitu cepat tergoda karena ketertarikannya kepada iming-iming, janji-janji, kesenangan segera instan yang disediakan oleh laki-laki lain. Mungkin penampilan, mungkin saudaraku iming-iming kekayaan, karena dikatakan ini laki-laki ini menyediakan anggur, menyediakan minyak, menyediakan kain yang bagus, menyediakan semua kemewahan, jadi iming-iming supaya Gomer ini berselingkuh, supaya Gomer ini meninggalkan suaminya. Jadi begitu tergoda dengan kesenangan instan, begitu mudah saudaraku meninggalkan setia hanya karena ingin kepuasan yang segera, kepuasan yang singkat. Jadi saudara dikasih Tuhan, ini benar-benar gambaran hati-hatinya kita terhadap kepuasan-kepuasan singkat.
Janji-janji dari dunia, kesenangan-kesenangan duniawi yang ditawarkan, yang memberikan kepuasan instan, kepuasan segera, kesenangan yang cepat didapat, saudaraku. Itulah yang menjadi godaan bagi umat Israel. Karena pada masa itu umat Israel, kenapa mereka tergoda menyembah berhala? Karena berhala menyediakan kemakmuran yang singkat. Baal menjanjikan berkat yang berkelimpahan hanya dengan cara-cara yang mudah. Bukan dengan mengubah hidup seseorang, tetapi memberikan peraturan kamu hanya kalau kamu doa begini, kalau kamu ritual ini dan sebagainya, nggak usah peduli apakah kamu setia kepada pasanganmu, apakah hidupmu berubah, karaktermu baik atau tidak, nggak penting. Yang penting kamu berikan aku begini, akan kuberikan kepuasan bagi kamu. Itulah gambarannya, saudara kasih Tuhan. Disinilah yang menjadi godaannya. Hosea menjanjikan kehidupan yang stabil dan menjanjikan kesenangan, kesukacitaan yang bertahan lama sampai kepada kekekalan. Tetapi tidak menjanjikan kepada Gomer kesenangan yang singkat, kepuasan yang segera, menjanjikan kemewahan yang segera cepat didapat. Tidak. Hosea menjanjikan kehidupan yang benar-benar mengalami berkat yang daripada Tuhan. Yang memang saudaraku perlahan tapi pasti, yang pasti buahnya akan berlangsung lama. Inilah yang tidak disukai oleh Gomer. Gomer pengen yang cepat, Gomer pengen yang mudah, Gomer pengen yang singkat, Gomer pengen yang paling gampang didapatkan. Dan itulah bahayanya sudah dikasih Tuhan apa yang ditawarkan oleh dunia zaman sekarang. Kebahagiaan itu hakmu, kamu harus bahagia, kamu harus dapatkan segera, kamu harus bisa terima secepat-cepatnya. Siapapun yang menghalangi, apapun yang membuat kamu tidak mendapatkannya, itu hal yang jelek, tolak semuanya. Kamu pantas untuk bahagia, itulah kata dunia. Saudara. Sehingga pada akhirnya manusia menjadi penyembah kebahagiaan, penyembah kepuasan, penyembah kemakmuran, penyembah kelimpahan. Walaupun sebenarnya semuanya itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang janjikan. Cuman memang cara Tuhan itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Karena tujuan utama Tuhan adalah menjadikan kita semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Dia, pribadi yang lebih baik. Itu tujuan utamanya. Bukan untuk memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang cepat dan singkat. Saudara, disinilah kita harus berhati-hati. Jangan berpikir mengiring Tuhan tidak bahagia. Jangan berpikir mengiring Tuhan tidak sukacita. Oh, justru sejati, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Dia, saudara ya. Tapi jangan sampai kita berpikir karena prosesnya cukup lama, karena Tuhan mengubah kita dulu, baru Dia memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Itu yang orang tidak sukai. Orang tidak mau dirubah. Orang pengen kemauannya saja dituruti. Sudah dikasih Tuhan, kiranya dijauhkan daripada kita semua hal seperti itu. Next, kita lihat poin berikutnya bahwa inilah yang menjadi sebuah bahaya yang akhirnya saudaraku dampaknya ketika orang menjadi penyembah kesenangan, penyembah kemakmuran, penyembah kepuasan, penyembah keinginan yang cepat didapat. Apa yang terjadi saudaraku? Orang-orang seperti itu berakhir seperti bangsa Israel, tidak ada moralitas. Tidak ada sama sekali di zaman itu saudaraku. Yang penting saya kaya kata mereka. Yang penting saya berkelimpahan. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mereka kaya dengan cara menginjak orang-orang miskin. Merampok orang-orang lemah. Saudaraku menipu, manipulasi dan seterusnya. Gak penting. Yang penting buktinya saya kaya. Buktinya saya berkelimpahan. Berarti Tuhan berkati saya toh. Saudara, mereka pakai berbagai logika dan sebagainya. Mereka pikir, hey yang penting hidup saya berkelimpahan. So what gitu loh. Gak peduli amat. Ya ibadah, oke ibadah. Ya cari Tuhan, oke cari Tuhan. Tapi pada akhirnya kehidupan mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena yang menjadi tujuan utama mereka adalah kekayaan dan kemakmuran saja. Dan dampaknya saudara kita bisa baca di dalam Hosea begitu banyak digambarkan kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh orang Israel. Dengan alasan mereka makmur, mereka kaya. Walaupun mereka tertawa di atas penderitaan orang lain. Kiranya dijauhkan daripada kita hal yang seperti itu, saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak mau kita diberkati dengan cara membuat orang lain menderita, saudara. Bukan begitu cara berkat dari Tuhan. Ketika Tuhan memberkati tanpa ada hal-hal yang lain yang menjadi resiko dampak negatifnya. Saudara dikasih Tuhan. Next point. Maka Tuhan berkata bahwa kalau kamu hanya berpikir beribadah kepadaku saja, itu adalah sebuah hal yang aku tuntut, ya
Itu sebuah pengertian yang salah. Dalam Hosea pasal yang ke-6 kita lihat di sana ayat yang ke-4 dan ke-6. Kembali kata hesed sana digunakan saudaraku. Ayat yang terkenal kita baca di sana. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu, hesedmu. Jadi Tuhan pengen kita juga punya hesed kepada dia. Hesedmu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kalau hari Minggu jamnya ibadah, wah kelihatan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi begitu keluar dari gereja, begitu selesai matikan TV, selesai offline saudaraku ya, hilang hesetnya kepada Tuhan. Dijauhkan Tuhan kira daripada kita semua seperti itu. Tapi inilah kata Tuhan kepada orang Israel, mereka seperti itu. Oke, ada waktunya mereka mungkin ketika mereka jamnya ibadah, waktunya ibadah, nangis-nangis di hadirat Tuhan. Begitu menyatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku dan sebagainya. Tapi begitu selesai ibadah, sudah dikasih Tuhan, hilang hesetnya seperti kabut. Kabut cuma pagi-pagi muncul, sudah tuh hilang. Ayat yang ke-6, sebab aku, perhatikan ayat yang terkenal, aku menyukai hesed, aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan tidak tertipu dengan ibadah-ibadah palsu. Tuhan tidak tertipu dengan emosional kita di dalam ibadah kepada Tuhan, penampilan dan sebagainya. Saudaraku, itu semua hanyalah topeng yang dipakai umat Tuhan pada waktu itu. Dan mereka pikir Tuhan tidak tahu yang sebenarnya. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak bisa dimanipulasi dengan korban-korban, dengan ibadah, dengan ritual. Tidak, sudah saya tulis di sana, yang Tuhan cari adalah hati yang benar-benar mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau dimadu, Tuhan tidak mau diduakan. Kalau cuman aku ya aku. Tapi umat Tuhan berpikir, yang penting saya sudah ibadah, yang penting saya sudah lakukan ini itu dan seterusnya secara agamawi, lantas no, sudah dikasih Tuhan. Tentunya kita tidak mau seperti itu, tapi inilah yang terjadi dengan umat Tuhan. Next point kita lihat di sana. Jadi Tuhan benar-benar menginginkan kita memiliki ibadah yang didasari hati yang mengasihi dan setia kepada Tuhan. Saya percaya jemaat AMS sudah setia kepada Tuhan. Haleluya. Nah, juga setia kepada gereja ini, setia kepada persekutuan ini. Ya, sudah dikasih Tuhan, karena itu juga penting, sudah dikasih Tuhan. Ya, kita juga ditempatkan dalam gereja lokal untuk belajar setia dengan gereja lokal kita. Next point. Jadi sudah dikasih Tuhan, kasih dan setia ya tidak bisa digantikan dengan ibadah, dengan korban dan seterusnya. Dan yang menarik di sana, kesetiaan itu disamakan. Kita sudah lihat tadi dan kembali diulang lagi. Kesetiaan itu disamakan dengan pengenalan akan Allah. Karena Allah itu setia. Kalau kita tidak setia, kita belum kenal Allah itu siapa. Kita pikir mungkin kita sudah kenal. Kita pikir kita sudah ibadah puluhan tahun. Kita pikir kita sudah ikut Tuhan puluhan tahun. Tapi kalau hidup kita tidak menunjukkan kesetiaan, kita belum kenal Allah yang kita sembah. Karena kesetiaan, kembali lagi firman Tuhan katakan, itu sama dengan pengenalan akan Allah. Belajarlah setia, maka kita akan kenal siapa Allah yang kita sembah. Puji Tuhan. Next, saya mau cepat saudaraku, kasih setia tidak dapat bertepuk sebelah tangan. Di dalam pasal yang ke-12, saya akan cepat di sini. Pasal 12 kita lihat ayat yang pertama di situ sudah dikasih Tuhan. Ini undangan Tuhan supaya kita juga membalas cintanya, kasih setianya dengan hal yang sama. Ya, Hosea pasal yang ke-12 kita bisa lihat di sana ayat yang ke-5. Ayat yang tolong tampilkan ayat tadi yang benar. Bu, salah, mohon maaf, bukan ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-7, mohon maaf saudaraku. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Jadi dalam terjemahan, mohon maaf karena saya pakai software jadi bahasa Inggris, jadi ayatnya berbeda. Ayat yang ke-6 dan ke-7 Hosea 12, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Perhatikan ayat 7. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah hesed, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi kesetiaan dikaitkan dengan menantikan. Saudara dikasih Tuhan, memang Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang senang memberikan janji, tetapi janjinya membutuhkan waktu untuk bisa dipenuhi, digenapi dalam hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ini yang banyak kali orang tidak sabar untuk menunggu, tidak sabar untuk menanti sehingga tidak setia kepada Tuhan. Karena pengen cepat, mana saja yang bisa memberikan solusi yang lebih cepat, kita akan lari ke sana. Bukan menantikan dengan setia janji daripada Tuhan.
Tapi kita akan lihat bahwa kesetiaan salah satunya di dalamnya adalah kita dengan tekun menantikan pertolongan Tuhan. Dengan tekun menantikan cara Tuhan bekerja. Dengan tekun menunggu Tuhan yang akan turun tangan. Bukan dengan mengandalkan kemampuan, kehebatan, kepintaran kita sendiri. Jadi Tuhan mau supaya kita belajar setia dengan sabar. Next point, jadi saudara kita perhatikan di sana bahwa Tuhan sendiri yang berinisiatif seperti gambaran Hosea. Ketika Gomer sudah pergi dengan laki-laki lain entah kemana kehidupannya. Hosea membesarkan ketiga anaknya ini dengan sendirinya. Entah berapa lama tidak dikatakan di sana dalam Alkitab. Tapi kemudian Tuhan memerintahkan kepada Hosea. Hosea, pergilah ambil lagi istrimu itu. Cintai dia lagi. Jadikan dia istrimu lagi. Waduh saudara, luar biasa Hosea ini. Cintanya tidak berubah. Walaupun sudah disakiti, sudah dikhianati, sudah tidak dianggap apa saudaraku ya. Tetapi Tuhan seperti Hosea tetap mencintai dan tidak pernah berubah kasihnya. Sungguh satu hal yang luar biasa saudara. Saya bayangkan saya banyak belajar dari pribadi Hosea ini saudaraku. Ya, saya ditinggal sama jemaat yang saya besarkan dari sekolah minggu, kita layani saudaraku sampai dia besar. Tidak setia dengan gerejanya, tidak setia dengan keluarga rohaninya, tidak setia dengan gereja lokalnya. Aduh saudara, sakit hatinya luar biasa. Itu saja saudara baru anak rohani, belum pasangan hidup. Saudara bayangkan kalau Hosea ini. Inilah Tuhan. Tuhan sendiri yang berinisiatif. Hosea nggak tunggu Gomer yang balik dulu, enggak. Dia sendiri yang cari, dia bahkan dikatakan dia beli Gomer ini dari pasar budak. Karena sudah nggak ada yang mau terima lagi, terpaksa untuk mempertahankan hidup. Gomer jual dirinya untuk jadi budak. Dan wow, Hosea yang datang, lihat istrinya sudah habis manis sepah, dibuang istilah saudaraku ya. Tetapi di mata Hosea dia tetap istri yang dia cintai, dan Hosea tetap menganggap istrinya berharga untuk dinikahi dan dikasihi lagi. Wow, luar biasa. Dan Tuhan mau kita membalas cinta yang seperti itu. Ya, dengan kasih setia yang sama. Next point, jadi saudara kasih Tuhan. Inilah Allah yang kita sembah, begitu luar biasa. Tapi satu hal, walaupun dia memang mengasihi kita dengan setia, tapi Tuhan juga mau kita membalas kesetiaannya dengan kesetiaan daripada hati kita juga, saudara. Saya yakin kita semua nggak sempurna. Banyak kesalahan seperti Gomer kita lakukan. Mungkin saudaraku di mata orang kelihatan nggak seberapa, tapi saya yakin dosa itu nggak ada yang baik, nggak ada yang remeh, nggak ada yang kecil, saudaraku ya. Dan ketika kita bisa melihat Tuhan tetap datang mau menebus kita, tetap datang mau mengasihi kita, walaupun apapun yang sudah kita lakukan, saudara. Cuman satu yang Tuhan minta, Tuhan ingin kita membalas cinta yang dia tunjukkan, kesetiaan yang tunjukkan kepada kita juga dengan kasih dan setia yang sama. Maukah saudara mengasihi Tuhan? Maukah saudara setia kepada Tuhan? Maukah saudara tetap tekun menantikan dia? Maukah saudara sabar dalam caranya Tuhan bekerja? Karena itulah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kita bisa membalas kasih dan setia. Poin terakhir kita lihat di sana, saudaraku, maka Gomer akhirnya dinikahi lagi, dikasihi lagi oleh Hosea. Hosea menerima Gomer apa adanya, terlepas dari masa lalunya, terlepas dari semua kegagalannya untuk menjadi istri yang baik, terlepas dari semua ketidaksetiaannya. Hosea tetap atas perintah Tuhan, dan tentunya saya yakin juga atas kerelaan dan kecintaannya sendiri kepada Gomer, tetap mencintai, tetap mengasihi Gomer. Apa ada pasal 3 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Saudara, kue kismis adalah kue yang dipakai untuk menyembah berhala, dan biasanya habis makan kue itu mereka melakukan hal-hal yang di luar, yang tidak senonoh, saudaraku ya kan. Itu sebenarnya yang disukai oleh Gomer. Tetapi Tuhan bilang, aku akan tetap mencintai engkau supaya engkau akan berubah satu saat kelak dan mengerti apa artinya kasih setia itu. Memang orang kalau belum mengerti, saudara, susah. Memang kalau orang belum memahami dan menghargai kasih setia, orang masih mudah tergoda oleh kue-kue kismis. Susah mengajarkannya, susah mau mengubahnya. Tapi saudara dikasih Tuhan, it is the power of love. The power of God's loving faithfulness. Kasih setia Tuhan
sanggup merubah Gomer, sanggup memulihkan, sanggup mencintai kembali. Next point, maka kita lihat di sini saudara, dia tetap memutuskan untuk mengasihi Gomer. Tahukah saudara itu? Tuhan tetap mencintai kita apa adanya. Tuhan tetap mengasihi kita. Apapun, bagaimanapun, seperti apapun yang kita lakukan, Tuhan tetap memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Wow. Dan yang terakhir, dan kasih Tuhan itu akan memulihkan. Gomer kembali diangkat jadi istri. Dia tidak hanya dianggap sebagai budak, dia tidak dianggap hanya sebagai saudaraku ya yang lain. Tidak, tetapi dia benar-benar dipulihkan, dijadikan istri yang dicintai sama seperti sedia kala. Dari semula. Semua masa lalunya dilupakan. Semua kegagalannya, semua ketidaksetiaannya dianggap tidak ada oleh Hosea. Sudah dikasih Tuhan, Allah mana yang seperti Allah kita? Allah mana yang setianya seperti Allah kita? Mari sebab itu sudah dikasih Tuhan, kita mau membalas kesetiaan Tuhan juga dengan kesetiaan yang sama kepada Dia. Mari kita belajar jadi orang-orang yang setia. Mari siapkan hati kita. Saya panjangkan firman, kita akan siap masukkan dalam perjamuan kudus. Sementara saudara menyiapkan perjamuan kudus saudara, mari kita angkat sebuah pujian. Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mungkin saudara belum tahu lagu ini, saudara bisa belajar sama-sama. Lagu ini mengajak kita untuk membalas kesetiaan Allah yang begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sama-sama, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami mau mentaati perintah-Mu, kami mau setia kepada Engkau dengan melaksanakan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami tahu ini bukan cuma sekedar ritual ibadah semata-mata, tapi sungguh roti ini adalah tubuh-Mu yang sudah dipecahkan bagi kami. Bukti dari kasih setia-Mu kepada kami, yang rela mati sekalipun kami penuh dengan dosa, yang tetap rela mencintai kami sekalipun kami sangat tidak pantas dan tidak layak untuk dicintai. Terima kasih Yesus, karena cinta-Mu terbukti dengan mengorbankan diri-Mu kepada kami. Dan biarlah Tuhan, saat kami makan roti dari tubuh-Mu yang dipecahkan ini, kami mau membalas dari dasar hati kami
kasih setiamu yang sudah kau berikan kepada kami, juga dengan kasih setia yang sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambillah roti ini, makanlah. Sebab roti adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita siapkan anggur cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan memberikan kepada murid-muridnya. Ambillah dan minumlah dari cawan ini, sebab anggur ini adalah darahku yang ditumpahkan sebagai meterai perjanjian yang baru. Darah yang menebus dosa, pengampunan banyak orang. Terimalah dan minumlah. Terima kasih Tuhan. Kami memperingati Engkau, kami setia kepada Engkau Tuhan, yang sudah mati dan mengasihi kami sampai nafas yang terakhir. Terima kasih Bapa. Kami akan minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara yang sakit boleh angkat tangan di hadapan Tuhan pada saat ini. Saudara yang punya pergumulan, angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Saudara yang sedang butuh sesuatu yang menjadi doa saudara pada saat ini. Saya percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Saya percaya ada kuasa ketika kita mempraktekkan ambil bagian dari tubuh dan darah Yesus. Angkat tanganmu dengan iman dan terimalah berkat kuasa dari perjamuan kudus pada pagi hari. Bapa, hamba berdoa bagi setiap tangan yang diangkat. Hamba percaya darahmu lebih berkuasa dari segala sakit penyakit. Hamba percaya tubuhmu menjadi kepuasan lebih memuaskan dari apapun yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Hamba percaya Engkaulah ketersediaan bagi kami. Di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kelimpahan, di dalam Engkau selalu ada pertolongan, di dalam Engkau ada semua yang kami perlukan ya Tuhan. Dan kami temukan hanya di dalam Engkau. Kau menolong setiap tangan yang diangkat, Kau melihat setiap hati yang tertuju kepada Engkau. Kau melihat setiap iman yang diangkat di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, Allah yang tidak akan pernah tergoyahkan kesetiaan dan sang-Nya kepada kami. Berkatilah mereka semua Tuhan. Tolonglah yang sedang mengalami masalah. Sembuhkan yang sakit di dalam kuasa nama-Mu ya Yesus. Pulihkan yang perlu dipulihkan Tuhan. Kuatkan yang lemah. Berkati yang berkekurangan ya Tuhan. Berikan jawaban yang sedang dalam pergumulan, pengharapan dan sukacita. Damai sejahtera penuh dalam kehidupan setiap umat. Terima kasih Bapa. Nah, hamba serahkan semuanya, seluruh umat-Mu jemaat IMS dalam tangan Tuhan. Hamba berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Stay safe, stay healthy. God bless you. Haleluya. Sungguh firman Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Nemo. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Gunadi. Pada jam 8.15 dengan doa Beston, dilanjutkan dengan ibadah Zoom jam 9. Pengumuman kedua, dijual buku Menu Rohani, masih ada 2 buku. Bagi saudara-saudara yang berminat bisa menghubungi Ibu Fungling di nomor handphone yang tersedia di screen. Pengumuman selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Fungling dan juga Ibu Lingling. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum kita mengadakan doa besok dan juga ibadah. Selanjutnya pengumuman dari sekolah minggu.
Setiap hari Minggu, sekolah Minggu juga ada ibadah online via YouTube, dimulai jam 9.15. Bagi saudara-saudara yang memiliki anak-anak dan juga cucu, itu bisa menanyakan informasi atau link YouTube-nya ke Bapak Joko atau ke Ibu Sandy. Dan yang terakhir, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala, bahwa per bulan Oktober Sekolah Alkitab Cianjur sudah mulai kegiatan kembali. Dalam rangka mendukung kegiatan Sekolah Alkitab Cianjur tersebut, maka per bulan Oktober ini, mulai dari hari Minggu ini, jemaat yang terbeban bisa memberikan persembahan dan bisa ditransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur dengan nomor rekening BCA yang tertera pada screen yang saudara-saudara bisa lihat di screen masing-masing. Dan sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bapak Gunadi buat pengumumannya. Dan sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita akan nyanyikan pujian Ajarku Tuhan Berterima Kasih. Nanti doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Kau. Ajarku Tuhan berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Sekali lagi, ajarku Tuhan untuk berterima kasih. Ajarku Tuhan ku berterima kasih, ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan terima kasih, ajarku Tuhan berterima kasih. Mari saudara-saudara, kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga, Bapa yang sudah memelihara kami, Bapa yang sudah melindungi kami sampai pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, dan juga memberikan dorongan kepada kami, untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tidak akan menggoyahkan iman kami kepada-Mu Bapa, karena kekuatan dan perlindungan bimbingan daripada Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami, membuat kami selalu bergantung dan berharap dan mengandalkan
hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih buat firman-Mu ini ya Tuhan. Kiranya firman ini tertanam di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengarkan saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu, oh Tuhan, Nemo Bahari yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Doa kami bersama-sama untuk hamba-Mu ini. Di dalam pelayanan mereka di Bali Tuhan. Penggembalaan mereka, suami istri yang Kau percayakan melayani di Bali Tuhan. Tuhan tolong, lindungi juga mereka. Sertai mereka ya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular apapun. Sehingga Tuhan di dalam pelayanan mereka tetap melayani Engkau dengan setia. Sesuai dengan berita yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan biar melalui kehidupan keluarga ini di Bali, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kerajaan Allah. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan. Yang begitu bebannya berat Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau bersama dengan Ibu Gembala kami. Engkau Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, kemampuan dalam hidupnya untuk mengembalakan jemaat Cianjur, jemaat yang di Jakarta, bahkan tempat-tempat pelayanan Kau percayakan kepadanya. Hanya kemampuan dan pengurapan Roh Kudus yang sanggup dan mampu Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada hamba-Mu di dalam bekerja di dalam ladang Tuhan. Terutama Tuhan Yesus, nanti pada tanggal 14 Oktober ini Tuhan, Sekolah Alkitab Cianjur akan dibuka. Akan banyak Tuhan Yesus, calon-calon siswa-siswi yang datang dari berbagai daerah. Yang akan datang berkumpul untuk mengikuti pelajaran selama 9 bulan di Cianjur. Tuhan, biarlah Tuhan semua yang datang Tuhan dalam kondisi tubuh yang sehat. Tidak ada penyakit corona, tidak ada terindikasi penyakit-penyakit sampar apapun. Dan mereka tiba di Cianjur dengan tubuh sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Sehingga yang lain pun Tuhan Yesus tidak ada keraguan-raguan untuk menerima mereka masuk di Sekolah Alkitab Cianjur. Juga seluruh staf Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan melindungi seluruh staf yang ada, para guru-guru yang ada Tuhan Yesus. Yang guru-guru yang lanjut usia. Tuhan, Engkau melindungi mereka semua ya Tuhan Yesus. Tanpa keraguan, tanpa ketakutan dalam kehidupan mereka. Dan nanti mereka menjalankan tugas mereka untuk mengajar di Sekolah Alkitab Cianjur. Demikian para stafnya Tuhan, Engkau lindungi. Dan seluruh lokasi dari Sekolah Alkitab Cianjur dan STT. Tuhan, Engkau pagari dengan pasukan malaikat Allah. Dan bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada penyakit sampar. Tidak ada penyakit corona yang akan masuk mengganggu konsentrasi para staf, para guru, dan juga para siswa-siswi yang akan mengikuti pelajaran. Terutama dalam pembukaan Sekolah Alkitab ini Bapak. Kami serahkan seluruh persiapan-persiapannya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus, pembukaan Sekolah Alkitab Cianjur ini akan berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, seluruh kebutuhan, seluruh keperluan, bahkan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Oh Tuhan, di dalam jalannya Sekolah Alkitab Cianjur selama 9 bulan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Jireh, yang mencukupi, yang menyediakan, yang tidak ada menjadi ada. Sebagaimana masa-masa lampau, Tuhan sudah menyertai Sekolah Alkitab ini. Sampai pada angkatan ke-33 ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami yakin Tuhan, di dalam keterbatasan kami manusia, khususnya mereka yang bertugas, khususnya Ibu Gembala dan Revi Awandatu, oh Tuhan sebagai ketua yayasan, oh Tuhan Yesus, Engkau beri kekuatan kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, sudah membuka Sekolah Alkitab Cianjur ini, dari awal sampai pada hari ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya, tidak ada sesuatu yang akan bisa menutupnya ya Tuhan. Karena ini ada di dalam kehendak dan dalam kedaulatan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Seluruh jemaat-jemaat yang ada di Sitikon Tuhan. Baik yang mengikuti
ibadah Zoom ini Tuhan, maupun mereka yang tidak sempat mengikuti. Kami berdoa kiranya Tuhan melawati mereka. Tuhan juga menyertai mereka, mungkin ada yang sakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Dan biar melalui berita firman Tuhan hari ini tetap menjadi peringatan bagi kami. Bahwa Tuhan membutuhkan, Tuhan menyukai kesetiaan di dalam kehidupan ini. Di dalam kesetiaan kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Berkati seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan. Yang memimpin pujian, Tuhan Engkau memberkati. Dan juga semua yang sudah berdoa, Tuhan Engkau memberkati. Yang memberikan kesaksian, Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. God bless you all.